Pada suatu hari, Nabi Isa alaihissalam berkata kepada ibunya, "Ingatlah, dunia ini hanya sementara, sedangkan kehidupan akhirat itu abadi. Marilah kita berangkat ke bukit di Lebanon untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita akan berpuasa di siang hari dan sholat di malam hari." Di bukit yang tenang itu, mereka telah disiapkan segala yang mereka perlukan seperti daun-daun sebagai makanan dan air hujan sebagai minuman. Suatu hari, Nabi Isa alaihissalam turun dari bukit untuk mencari daun-daun segar yang akan mereka makan saat berbuka puasa nanti. Namun, ketika ia baru saja mulai menuruni bukit, malaikat maut datang menemui ibunya. Setelah mengucapkan salam, malaikat maut berkata kepada Maryam, "Wahai Maryam, engkau yang begitu tekun berpuasa di siang hari dan beribadah di malam hari, sungguh mulia amal ibadahmu." Maryam yang merasa takjub sekaligus penasaran, bertanya, "Siapakah engkau sebenarnya? Mengapa tubuhku gemetar mendengar suaramu dan pikiranku kacau oleh kehadiranmu yang begitu penuh wibawa?" Malaikat maut pun menjawab dengan tenang, "Aku adalah makhluk yang tak mengenal rasa kasihan pada anak kecil karena usianya yang muda, dan tak memberikan hormat pada orang dewasa karena kedewasaannya. Tugasku hanya menjalankan perintah tanpa ragu. Aku adalah malaikat maut yang ditugaskan untuk mencabut nyawa." Mendengar pengakuan tersebut, Maryam terkejut dan hatinya berdebar. Namun, ia tetap mencoba mengendalikan dirinya, lalu bertanya, "Wahai malaikat maut, apakah kedatanganmu ini hanya untuk berkunjung? Ataukah engkau datang untuk mengambil nyawaku sekarang?" Malaikat maut menatap Maryam dan berkata, "Sudahkah engkau siap menghadapi kematian?" Maryam menunduk sejenak, lalu menjawab dengan penuh harap, "Bolehkah aku meminta sedikit waktu? Anakku sedang mencari makanan untuk berbuka puasa. Aku ingin menunggu kepulangannya terlebih dahulu." Dengan suara tegas, malaikat maut menjawab, "Ketahuilah, aku tidak memiliki kuasa untuk menentukan apapun. Aku hanyalah seorang hamba Allah yang menjalankan perintahnya. Demi Allah, bahkan untuk mencabut nyawa seekor nyamuk saja, aku tak mampu tanpa izin darinya. Tugasku tidak akan tertunda, dan aku tidak akan menunda mencabut nyawamu di tempat ini jika perintah itu telah datang." Mendengar hal itu, Maryam menarik napas panjang. Dengan hati yang penuh kepasrahan, ia berkata, "Wahai malaikat maut, engkau adalah utusan Allah yang menjalankan amanahnya, maka laksanakanlah tugasmu sesuai dengan kehendaknya." Setelah itu, malaikat maut pun menjalankan tugasnya dan mencabut nyawa Maryam sesuai perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Singkat cerita, Nabi Isa alaihissalam kembali ke bukit menjelang akhir waktu Isya. Ia menaiki bukit dengan membawa dedaunan dan kubis di tangannya yang telah ia siapkan untuk berbuka puasa bersama ibunya. Namun, Nabi Isa alaihissalam tidak mengetahui bahwa ibunya telah wafat. Ketika ia melewati mihrab tempat ibunya biasa beribadah, ia melihat Maryam berdiri di sana. Nabi Isa mengira bahwa ibunya sedang menyelesaikan salat fardunya, tanpa menyadari apa yang sebenarnya telah terjadi. Setelah meletakkan makanan yang dibawanya, Nabi Isa alaihissalam mulai beribadah di tempat yang tak jauh dari mihrab ibunya. Beliau tenggelam dalam doa dan bermunajat hingga larut malam. Setelah selesai, Nabi Isa mendekati mihrab ibunya lagi. Ia melihat Maryam masih berdiri di tempat yang sama, dalam posisi yang tidak berubah. Dengan suara lembut, Nabi Isa alaihissalam berkata, "Salam sejahtera, wahai ibuku. Malam sudah larut. Kini tiba waktunya berbuka bagi yang berpuasa, dan saatnya kita menunaikan ibadah malam. Mengapa ibu hanya diam dan tidak melakukan apapun?" Namun tidak ada jawaban ataupun gerakan dari Maryam. Nabi Isa alaihissalam menunggu sejenak, lalu berkata sambil tersenyum kecil, "Mungkin ibu sedang tertidur, karena tidur memang nikmat." Setelah beberapa saat, Nabi Isa alaihissalam kembali ke mihrab ibunya dan memanggilnya sekali lagi dengan suara yang penuh harap,
namun ibunya tetap tidak memberikan jawaban.